Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok J akan mempresentasikan materi dengan judul Pengendalian Aliran Air pada Sistem Irigasi Tetes. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama Dana Dikaji dengan NIM 078, yang kedua Putri Dwi Astuti dengan NIM 092, yang ketiga Deseli Puspa dengan NIM 094, yang keempat Hanifah Nurahija dengan NIM 100, dan yang terakhir saya sendiri Zahwa Aisyah Rahma dengan NIM 124. Adapun susunan materi yang akan kami sampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua perumusan model matematika, yang ketiga hasil penyelesaian model, yang keempat kesimpulan. Langsung saja, mari kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu pendahuluan yang akan dibacakan oleh Nandika. Pendahuluan. Sistem irigasi tetes adalah teknologi pertanian modern yang menyalurkan air secara perlahan dan langsung ke akar tanaman melalui pipa kecil. Sistem ini dikenal sangat efisien dalam penggunaan air, sehingga ideal digunakan di daerah dengan ketersediaan air yang terbatas. Namun, tantangan teknis seperti fluktuasi tekanan pompa, sumbatan pada pipa, dan sifat elastis material pipa dapat menyebabkan ketidakstabilan aliran air. Ketidakstabilan ini berdampak buruk pada tanaman, karena kekurangan air bisa menghambat pertumbuhan. Sementara kelebihan air dapat menyebabkan pembusukan akar. Untuk mengatasi hal ini, pendekatan model matematika digunakan untuk memahami dan mensimulasikan perilaku aliran air dalam sistem irigasi tetes. Simulasi ini membantu merancang sistem yang lebih stabil, efisien, dan responsif terhadap berbagai kondisi lapangan. Selanjutnya, perumusan model matematika yang akan dibacakan oleh Putri. Dalam sistem irigasi, air ada mengalir melalui pipa, sehingga aliran ini dipengaruhi oleh tekanan dari pompa, hambatan atau pipa kecil yang tersumbat, dan kemampuan pipa untuk menyimpan air sementara karena elastisitas, sehingga model ini akan mirip dengan cara listrik yang mengalir di rangkaian listrik. Nah, untuk rumus awal yaitu menggunakan tekanan dan hambatan. Pada sistem hidrolik, tekanan pada pipa yang digunakan untuk mengalirkan air berbanding lurus dengan aliran airnya. Nah, hal ini tuh mirip dengan analogi listrik yaitu hukum Ohm. Next. Untuk elastisitas dan pipa penyimpanan air atau kapasitansi, pada analogi hidrolik, pipa bersifat elastis dan mampu mengembang saat tekanan meningkat, sehingga dapat menyimpan air sementara. Jumlah air yang tersimpan ini berbanding lurus dengan tekanan dalam pipa. Nah, dalam ilmu fluida, sifat ini disebut kapasitansi dengan persamaan di layar. Next. Yang ketiga adalah gangguan eksternal atau FT. Pada hidrolik ini kan kita pasti terdapat kejadian di luar nalar seperti pompa yang tekanannya naik turun atau pipa yang tersumbat sementara, sehingga ditambahkan FT yang dapat berupa fungsi waktu. Next. Nah, dari persamaan-persamaan di atas dapat disimpulkan tekanan total dari pompa adalah sebagai berikut, bisa dilihat di layar. Next. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam persamaan tersebut yaitu yang pertama, tekanan sumber atau P selalu konstan selama pengoperasian. Yang kedua, hambatan pipa atau R dan kapasitansi sistem C bersifat tetap, yang artinya tidak berubah akibat keausan atau perubahan suhu. Yang ketiga, gangguan eksternal atau FT bersifat periodik atau nol, yang mewakili fluktuasi tekanan atau penyumbatan sementara. Yang keempat, aliran air laminar dan tidak ada kebocoran signifikan dalam sistem. Selanjutnya ada nilai-nilai koefisien yang akan dibacakan oleh Hani. Baik, terima kasih atas waktunya. Dalam proses penyusunan model matematika untuk sistem irigasi tetes dibutuhkan beberapa parameter yang mewakili nilai ini ditentukan berdasarkan karakteristik umum yang sering ditemukan dalam sistem irigasi sederhana. Adapun parameter yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, R, yaitu 1000 kg per meter pangkat 4 kali S. Kemudian C sebagai kapasitansi sistem yaitu 0,01 meter kubik per PA. Kemudian Q0 sebagai laju aliran awal 0,001 meter kubik per second. Kemudian F0 sebagai amplitudo gangguan, kelima omega sebagai frekuensi sudut gangguan, dan keenam konstanta laju penurunan. Next. Untuk metode penyelesaiannya, persamaan diferensial yang digunakan dalam pemodelan sistem irigasi tetes dibagi menjadi dua skenario utama, yaitu tanpa gangguan dan dengan gangguan dari luar sistem. Keduanya diselesaikan menggunakan metode analitik. Untuk skenario tanpa gangguan atau homogen, model matematisnya berbentuk dq per dt sama dengan min kq dikali q. Persamaan ini merupakan persamaan diferensial linear orde 1 yang dapat disesuaikan dengan metode pemisahan variabel dengan memisahkan variabel dan mengintegrasikan kedua sisi
sehingga diperoleh integer Q sama dengan minus KT plus C. Kemudian hasil ini disederhanakan menjadi QT sama dengan Q0 E pangkat minus KT. Solusi ini menggambarkan bahwa debit air akan menurun sehingga eksponensial terhadap waktu tergantung pada konstanta K. Kemudian untuk skenario dengan gangguan dari luar sistem atau non-homogen, persamaan diferensialnya itu sama dengan 0 omega per R dikali omega dikali T. Persamaan ini merupakan persamaan diferensial order 1 dengan ruas kanan non-homogen sehingga solusi terdiri dari dua pula. Untuk solusi homogen menghasilkan QH per T sama dengan AE pangkat minus KT. Untuk solusi T sama dengan B omega T ditambah sin omega T. Sehingga solusi umum dari persamaan tersebut penyelesaiannya merupakan penjumlahan dari solusi homogen dan partikular, yaitu S sama dengan QHT plus QP. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya ada skenario-skenario yang mungkin terjadi di dunia nyata dan aplikasinya di model yang dibuat itu akan dibacakan oleh Nandika. Oke, model matematika ini menggambarkan dinamika aliran air dalam 3 skenario nyata. Pertama, tanpa gangguan, di mana air mengalir stabil dari tangki tanpa pompa atau hambatan eksternal. Laju aliran menurun secara eksponensial mengikuti persamaan berikut, yang mencerminkan efek hambatan dan kapasitansi sistem. Yang kedua, ada gangguan periodik. Ini menggambarkan kondisi saat pompa menyebabkan fluktuasi tekanan secara berkala dengan menggunakan fungsi persamaan gangguan berikut, yang mengakibatkan aliran mengalami osilasi kecil di atas penurunan eksponensial. Hal ini mencerminkan respons sistem terhadap getaran atau gangguan mekanis ringan. Yang ketiga, tekanan tiba-tiba terjadi saat sistem mendapatkan lonjakan tekanan, misalnya saat membuka katup secara mendadak. Debit awal yang lebih tinggi dan fungsi persamaan berikut ini menggambarkan lonjakan tersebut. Namun, laju aliran tetap menurun secara eksponensial seiring waktu seperti skenario pertama. Terima kasih. Selanjutnya ada penyelesaian dan hasil dalam bentuk grafik dari tiap skenario yang digunakan yang akan dibacakan oleh Sally. Oke, untuk yang pertama ada tanpa gangguan. Bisa dilihat dari grafik yang tertera di layar, aliran menurun secara eksponensial dari 0,01 meter kubik per second menjadi 0,00498 meter kubik per second dalam waktu 30 detik. Setelah satu dengan konstanta waktu T 10 detik, aliran berkurang menjadi sekitar 30%. Pola ini mencerminkan sistem irigasi yang stabil di mana tekanan awal berkurang secara alami akibat hambatan pipa. Model ini sangat ideal untuk irigasi bertahap pada lahan kecil untuk memastikan distribusi air yang merata tanpa lonjakan atau gangguan. Next. Boleh diganti slide-nya. Untuk yang kedua ada gangguan periodik. Bisa dilihat juga pada layar, aliran menurun eksponensial dari 0,01 meter kubik per second menjadi 0,0496 meter kubik per second dalam waktu 30 detik dengan tambahan osilasi kecil sekitar amplitudo sekitar 10⁻⁷. Osilasi ini berasal dari gangguan periodik FT sama dengan 0,01 sin 0, T. Tetapi efeknya sangat minim dibandingkan dengan penurunan eksponensial. Dalam praktik fluktuasi, tekanan kecil dapat disebabkan oleh faktor seperti pompa atau angin yang memenuhi tangki. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ini cukup stabil terhadap gangguan kecil. Namun jika F0 atau frekuensi omega meningkat, osilasi dapat menjadi lebih signifikan dan menandakan potensi masalah dalam sistem. Next. Yang ketiga adalah tekanan tiba-tiba. Bisa dilihat juga dalam layar, grafik menunjukkan aliran dimulai dari 0,02 meter kubik per second menurun ke 0,0996 meter kubik per second dalam waktu 30 detik. Ini 2 kali lebih besar daripada skenario tanpa gangguan pada sistem titik waktu karena Q0 yang lebih tinggi. Pola penurunannya tetap eksponensial dengan T sama dengan 10 second. Lonjakan tekanan awal ini ideal untuk kondisi di mana irigasi harus juga membasahi lahan kering seperti saat katup terbuka secara tiba-tiba. Namun penurunan tekanan yang cepat menunjukkan bahwa dorongan awal hanya efektif sesaat sebelum sistem kembali stabil setelah beberapa konstanta waktu. Pola ini bermanfaat dalam simulasi startup sistem irigasi skala besar. Namun jika lonjakan terlalu besar tanpa kontrol bisa merusak pipa atau menyebabkan banjir lokal di awal. Terima kasih.
Baik, yang terakhir ada kesimpulan dari presentasi kelompok kami, yaitu tujuan pembuatan model tercapai dengan baik. Model matematika yang dirancang mampu menggambarkan perilaku aliran air dalam sistem irigasi tetes secara akurat melalui persamaan diferensial. Penyelesaian model secara analitik serta simulasi skenario nyata berhasil memberikan gambaran yang jelas mengenai dinamika sistem dan respon terhadap berbagai gangguan. Model ini dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perencanaan dan pengelolaan sistem irigasi tetes di lapangan. Dengan memanfaatkan simulasi, penggunaan dapat memprediksi performa sistem dalam berbagai kondisi, menyesuaikan desain pipa dan pompa, serta mengidentifikasi potensi masalah sejak dini. Hal ini menjadikan model sebagai dasar pengambilan keputusan yang efisien, hemat biaya, dan berbasis data. Sekian, terima kasih dari kelompok kami.